Sama Tuhan Ya halo, selamat malam buat pemirsa RRI Net di mana saja berada. Senang sekali kami dari LPP RRI Merauke bisa menyapa Anda senusantara dalam program acara Obrolan Budaya. Saya Kakak Frankie Wohel sebagai presenter untuk malam hari ini. Kalau pemirsa melihat di depan kami, ini ada banyak sekali patung-patung yang diukir. Iya. Dan kalau kita boleh tahu dan bisa mengatakan ini adalah patung Asmat ya, ukiran patung Asmat yang cuma ada di Papua, lebih terkhusus lagi di Kabupaten Asmat. Dan kami dari LPP RRI Merauke akan mengobrol dengan topik mengenal beragam patung Asmat sebagai nilai budaya. Ini juga bisa menjadi pesan edukasi untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Asmat, yang ada di luar Papua, bisa mengetahui seperti apakah patung-patung dari Asmat itu sendiri sebagai nilai budaya sesama masyarakat di negara kita Indonesia. Langsung saja ada kepala suku ya, kepala suku Asmat di Kabupaten Merauke, ada Bapak Andreas Puer. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Iya, mungkin agak dekat Pak dengan mic. Ya, baik. Bagaimana kabarnya nih Pak? Masih semangat, sehat ya? Masih semangat, sehat Pak. Baik, terima kasih punya waktu dengan kami dalam obrolan budaya RRI. Mengenal beragam patung Asmat ya sebagai nilai budaya. Mungkin Pak Andreas bisa sedikit bercerita sejak kapan Pak Andreas mulai menggeluti dunia ukir-mengukir begitu. Silakan Pak. Saya mulai dari saya punya, dulu saya masih kecil ya. Kecil. Umur 6 tahun saya lihat saya punya tete itu bikin di kampung sana di Asmat. Setelah umur 10 tahun tete saya meninggal. Tapi saya belum pernah coba. Itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 62. 62. 62 Wow. 63 ya. Tapi saya tinggal berapa tahun di sana, tidak tahu itu mengukir itu bagaimana. Cuma melihat tete buat ini ya? Tete buat itu habis sudah. Oke. Nanti sudah sampai tahun 71 saya ke Merauke sini. Baru saya timbul pikiran untuk buat satu rumah adat Asmat. Oke, yang rumah disebut Jeu. Jeu, ya. Ya. Itu tempatnya di Gudangarang. Oke. Dari situ setelah itu saya buat rumah adat itu. Kebetulan ada banyak tete-tete dari Asmat datang tinggal di Merauke. Baik. Setelah peresmian saya kumpul tua-tua adat itu kumpul di Jeu. Terus sudah saya mulai umumkan, saya bilang tete-tete ini ada kita punya tempat istirahat, mau tidur siang, mau duduk menyanyi, mau kerja apa, silakan. Ini tempat sudah. Begitu akhirnya tete-tete itu dengar begitu langsung besoknya mulai bergerak sudah. Iya. Yang saya tidak tahu mereka itu pengukir. Oh. Ya, mereka datang ini pengukir, tapi saya tidak tahu. Baik. Setelah itu baru mereka cabut kayu dari hutan sana bawa datang baru. Tiba-tiba dong ukir dalam Jeu itu rumah tiba-tiba bawa datang ke adat. dalam Jeu. Oke. Terus saya mulai kaget, wah ini tete-tete bisa ukir ya. Baik. Sudah bagus. Okay. So, dari situ saya mulai duduk temani dorang. Kalau pagi saya bisa jalan kasih informasi ke kantor-kantor Pak. Waktu saya baru mulai itu kasih info setiap kantor di Merauke ini. Oke. Bahwa saya ada bangun satu usaha di Gudangarang. Gudangarang dan mungkin Ya. apa para pimpinan kantor bisa berkunjung begitu ya. Berkunjung begitu. Melihat patung Asmat karena memang dulu tuh Asmat belum menjadi kabupaten sendiri ya, masih distrik Asmat bagian dari Kabupaten Merauke ya. Merauke, ya. Baik. Dari situ sudah saya sendiri mulai ingin untuk coba. Ingin coba begini, jadi. Oke. Akhirnya saya timbul semangat. Waktu itu harganya ya 5.000 satu potong patung. Tahun berapa tuh 5.000? 70-an itu? Tahun 70-an itu. 5.000, kalau 70 mungkin sekarang 500-an ribu ya. Mungkin kita kurang lebih seperti begitu ya. Iya. Tete-tete itu memang mereka biasa buat. Terus sore saya antar mereka ke toko ukiran dulu Pak Astomo.
Dia pernah tinggal di Aceh dulu, Mhm. dan dia datang buka toko di Merauke. Merauke. Ini. Dan sore saya antar ke sana, mereka Titip. itu jual langsung dia beli. Oke. Nah, harganya mereka beli sayur kah, beras, Baik. ikan di pasar baru bawa pulang. Berarti mengukir orang Asmat zaman dulu dan mungkin sebagian sampai saat ini mengukir itu bagian dari mata pencarian ya Pak Betul, Pak. Andreas ya. Baik, kalau Pak Andreas sendiri mulai serius menjadi seorang pengukir itu seperti apa, dan dengar-dengar sempat punya prestasi ya di saat usia muda dulu ya? Ya, Iya. mudah. Mm-mm. Yang waktu itu kami diminta dari Perindakop Oke, untuk masing-masing buat apa cenderamata cenderamata. untuk kirim ke Jayapura. Mm-mm. Itu tahun 92 sudah. 90. Ya, kita dari pengukir yang tua-tua dan saya sendiri kita buat masing-masing, Mm-mm. kirim ke Jayapura. Dinilai di Jayapura saya termasuk juara harapan 2. Oke. Saya punya itu yang dikirim ke Jakarta, Jakarta. naik jadi juara 2 tingkat nasional. Juara 2 tingkat nasional tahun 92 ya? 92. Itu masih ingat Pak Andres ukirnya apa? Sampai bisa ada nilai budaya atau nilai daya tarik? Saya buat bentuknya ya piring adat, tapi saya buat untuk orang bisa pakai asbak rokok. Asbak rokok. Asbak rokok di meja. Baik. Yang memang orang Sumatera belum pernah buat. Tapi saya buat itu. Yang berbeda ya, yang Yang penting diukir dari kayu ya. Ya dari kayu. Baik. Memang Pak Andres kalau berbicara Asmat, saya rasa mungkin beberapa pemirsa juga di luar Papua ya. Kalau bicara Asmat pasti yang mereka pikir oh ya ukiran. Karena itu menjadi ciri khas dari kata Asmat itu sendiri. Apalagi kan di Kabupaten Asmat sendiri ada festival budaya ya yang biasanya dilakukan hampir setiap tahun di bulan Oktober, dan itu bisa menarik wisatawan lokal atau bahkan wisatawan mancanegara untuk mengunjungi begitu ya. Nah, tetapi Pak Andreas kalau melihat pengukir, artinya kan ini juga cerita pribadi dari Pak Andreas. Banyak orang juga yang tidak tahu kalau memang pengukir-pengukir Asmat itu mereka mengukir tanpa ada pola begitu. Kasarnya ada kayu, pegang alat pahat, terus mengalir begitu saja ya? Atau bagaimana nih sebenarnya? Ya itu memang gambaran itu sudah di pikiran kita. Imajinasi ya? Imajinasi ya. Oke. Mm-mm. Jadi macam saya mau buat bentuk apa, itu kayu panjangnya berapa, tebalnya berapa, saya sudah mulai lihat. Oh ya, yang saya potong kayu saya bisa ciptakan satu patung dengan variasi macam yang ini di depan. Iya ya? Begitu. Baik. Jadi sudah ada di imajinasi memang. Terus kalau itu siang kita buat, nanti malam kita tidur tuh kita mesti pikir kembali, ingat kembali. Oh. Nah, mungkin saya buat ini agak kurang menarik. Ada. Saya harus coba dia. Oke. Sampai dengan yang halus begitu Pak. Baik. Itu berarti butuh berapa hari tuh? Sampai mendapatkan hasil yang memang finish gitu, selesai. Ya, kalau memang waktu Mm-mm. saya mau kasarnya ya yang begini mungkin 2 minggu. Yang kayak begini 2 minggu ya? 2 minggu. Oke. Cuma saya kan Pak memang banyak kesibukan juga Pak. Mm. Kita ada pekerjaan lain, terus ada undangan juga dari bagian pemerintah, Sehingga kepolisian. membagi waktu ya. Bagi waktu. Baik. Jadi siang saya kalau keluar banyak, saya biasa malam bangun jam 2. Jam 2. Jam 2 malam. Terus saya juga kerja sampai pagi. Berarti Pak Andreas sampai umur saat ini masih aktif untuk mengukir ya, kayak barang-barang kita, atau ada pemesanan-pemesanan begitu? Ya memang pesan itu belum ada Pak. Belum ada. Cuma memang saya tetap buat saja. Untuk Sebenarnya- dijual atau memang untuk kepentingan stok pribadi? Ya untuk stok pribadi, ada untuk bisa jual juga. Oh, Untuk oke. bisa menambah penghasilan Iya ya. dalam rumah tangga begitu. Baik. Nah ini sebelum nanti kita memperkenalkan kepada pemirsa ya, ini ada kayak patung bis yang ini bis ya, patung bis ya, ukuran kecil. Meskipun sebenarnya pemirsa patung kayak begini ini bisa sampai 1, 2, 3 meter juga ada ya. Kayak orang bilang gapura begitu. Tapi gapuranya tuh dia pakai patung gini ya, patung ukiran ya, itu luar biasa. Patung susun begitu. Iya, patung susun gitu ya, kayak begini mungkin disusun lagi, atau memang diukir dari pohon atau yang batang yang tinggi ya, satu kali dorong buat ya. Tapi kalau Pak Andreas melihat anak muda zaman sekarang, khususnya anak muda dari Asmat, apakah masih
tertarik, dan ini saya rasa menjadi tantangan Pak Andreas juga ya untuk memberikan bahwa ini tradisi, ini budaya yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana Pak Andreas melihat? Ya, yang saya lihat sekarang ini Pak, mereka sudah tidak perlu lagi untuk pikir untuk mengukir ini. Anak muda sekarang tidak ada daya tarik begitu. Jadi saya dulu kerja di depan saya punya rumah itu orang lewat-lewat saja. Dan itu anak muda Asmat. Anak muda Asmat sekarang. Oke. Jadi ini pesan untuk kamu orang ya, anak Asmat ya. Ya, mungkin nanti bisa mempelajari, bisa ke Pak Andreas rumah di Gudangarang ya. Kalau di orang Merauke pasti tahu Gudangarang itu seperti apa. Nah Pak Andreas, ini banyak sekali ya kita lihat jenis-jenis patung. Dalam hal ini bentuk ukiran kayak gini seperti patung bis yang menjulang. Kemudian juga ini ada ukiran, pasti ada tema ya kan. Ini seperti ada, ini apa nih Pak Andreas? Ya itu dia sedang duduk kerja Pak. Kerja ya? Sedang mengukir. Oh sedang mengukir ya. Oke. Ini mungkin Pak Andreas. Ukiran itu. Oke. Baik, dan banyak sekali. Nah Pak Andreas, mungkin bisa diceritakan mana dari semua ukiran ini yang menurut Pak Andreas punya tantangan sendiri atau punya filosofi atau cerita tersendiri gitu Pak Andreas? Ya. Ya, menurut saya yang macam begini Pak, ini cerita dia baru selesai perang begitu. Oh ini baru selesai perang ya? Selesai perang. Mungkin bisa bisa disorot ya. Karena agak dekat Pak ya, supaya lebih jelas gitu ya. Betul. Baik. Dia selesai perang, ini hasil perangnya dia Sandra ini dia tangkap, kasih hidup. Ini tulang kasuari, di sana tombak. Oke. Ya, begitu Pak. Berarti ukiran ini punya cerita berdasarkan kebiasaan orang Asmat begitu ya Pak Andreas ya? Betul. Baik. Kebiasaan orang Asmat dulu. Baik. Ini dari kayu yang masih utuh begitu Pak? Masih utuh Pak. Ini sudah balok ini. Ini dari balok ya? Dari balok. Baik. Mungkin 8 kali 12 ini Pak. Tiba-tiba langsung Pak Andreas mengukir aja pakai pahat, bagaimana ada apa? Ya. Bisa terpisah begitu ya? Terpisah ya. Baik. Saya rasa kalau orang-orang yang di luar Asmat, di luar Papua sedikit udik kalau kita bilang ya. Kalau saya sudah sering lihat, cuma bagaimana bisa membuat ini rapi, seimbang antara paha kiri, paha kanan atau bagaimana? Itu bagaimana Pak Andreas? Ada pakai meter kah atau bagaimana? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Itu hanya dengan kita pandangan mata saja. Pandangan mata. Pandangan mata kita rasa Oke. dari bahu ini ke siku begini, dari kepala ke bahu ini berapa. Oh. Hanya lihat saja. Lihat saja. Terus bahu ini ke siku kita ukur, kita bisa rasa kita punya. Oke. Oh iya, ini sepas. Baik. Terus dari sini ke ini tangan jarinya begitu Pak. Tidak pakai ukuran. Tidak pakai ukuran ya? Ya. Baik. Ada setiap berapa jam sekali mungkin istirahat baru lanjut supaya mungkin konsentrasi bisa ada. Ya. Kalau dalam mengukir itu seperti apa? Ya biasanya kalau selesai kerja itu capek, mesti duduk baring dulu. Oh, tergantung ya. Itu, saya di rumah itu Pak, capek belakang sakit terpaksa baring di tempat yang saya duduk kerja. Nanti bangun ulang lagi, lanjut. Bangun lagi langsung lanjut kerja lagi. Lanjut lagi ya. Begitu Pak. Ya. Karena kalau belum selesai belum bisa tidur nyenyak ya. Belum bisa tidur nyenyak. Ya. Oke. Waktu mulai bentukan harus tenang, tidak boleh ada gangguan ya. anak atau orang lewat, tidak bisa. Kalau sudah dibentuk kasarnya baru mau gali ya tidak apa-apa, orang bisa datang lihat. Baik. Ya begitu. Ini patung yang menceritakan tentang perang ya Pak Perang, ya. ya. Baik. Kalau yang ini ukiran ya Pak atau apa nih? Ya itu satu model ukiran. Ukiran. Ini satu model ini ini dibentuk di alat perang orang Asmat dulu. Oke. Perisai. Jadi diukir ya, gitu. Diukir. Di belakang ini ada tempat pegang sebenarnya. Oke. Ini tidak ada, dari papan saja jadi. Baik. Jadi di mana musuh lempar panah atau tombak, tak ada dengan yang ini begitu. Langsung pele. Begitu. Baik. Luar biasa. Kalau yang mana lagi yang saya penasaran ya? Baik, mari kita taruh kembali.
Sebenarnya Pak Andreas kalau dihitung-hitung sudah ukir berapa banyak patung? Sampai 50 lebih? Ya lebih dari itu Pak. 100 bisa? Sudah terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak yang saya buat Pak. Baik. Ada yang sudah bawa keluar. Kebetulan dulu saya punya sanggar itu bantuan biaya dari Belanda. Dari Belanda? Nyawati Asanto. Oke. Akhirnya ada kunjungan dari Belanda datang singgah di tempat saya. Baik. Ya, begitu Pak. Baik. Nah kalau yang ini apa? Seperti apa cerita dari Yang itu Pak Tan? Mungkin kita kalau kasih. Ya. di Asmat, kalau kayak- untuk perhiasan untuk di rumah adat, itu bikin sampai tinggi-tinggi Rumah? ini, tinggi rumah ini. Oke. Tanam di setiap tungku, Uh-uh. tungku adat itu di samping tungku adat masing-masing ada. Baik, Setiap baik. tungku. Ini ceritanya seperti apa? Kalau kita lihat kasat nih kayak orang lagi mau kalau mungkin bahasa umum kayak panjat pinang gitu ya. Memang Bagus bersusun manusia atau orang-orang gitu ya. memang sesuai dengan adat itu, sesuai dengan budaya itu begitu Pak. Oke. Jadi, Mm-mm. Susun orang itu begitu. Memang ini ada tradisi di sana seperti begitu Kak Pak Andreas Ya, sampai itu tradisi Pak, itu sudah dari leluhur kita. Oke, Ya. baik. Cuma memang modelnya sekarang sudah lebih modern. Oke. Kalau dulu TTT membuat itu ya tidak pernah sampai halus begini, karena alatnya tidak canggih begitu. Baik. Ya. Baik. Kalau berbicara harga nih, ini juga menjadi nilai promosi ya. Itu sudah. Kisaran berapa sebenarnya dari waktu yang dibikin, dari ide, gagasan, tenaga, kisaran berapa biasanya untuk harga-harga patung Asmat? Ya, untuk harga kita biasa sesuaikan dengan motifnya, Oke. tingginya berapa senti, begitu Pak. Terus cara buatnya berapa hari. Akhirnya dulu waktu mulai itu hanya 5.000 satu potong patung, satu patung begitu. Rp5.000. Rp5.000 Di tahun dulu itu ya. Tahun dulu, tahun 70-an. 70-an ya. 80-an ya. Nah, setelah itu mulai naik dari 100.000. Oke. Waktu saya bawa satu begini ke Jakarta, saya disuruh lelang di atas panggung Pak, tahun 97 itu. Dapat berapa tuh Pak? Itu satu begini dari 100.000 jadi 6 juta. 6 juta. Ya, yang beli waktu itu ada Menteri Luar Negeri Belgia yang beli. Saya naik dan perhiasan lengkap di atas panggung, baru Baik. sudah langsung tukar dengan uang 6 juta. Baik. Gitu, Pak. Baik. Kalau sekarang kira-kira kisaran berapa nih kalau antara berapa dan antara dari kisaran berapa harga terbawah atau harga tertinggi? Sekarang yang seperti begini ya 500. 500.000 ya. 500.000 satu. Tergantung dari motif, ada ceritanya, ya harga juga kita sesuai dengan itu. Filosofi cerita ya. Ya, filosofi cerita. Baik, kalau ini tentang perang, kemudian tentang orang yang lagi mengukir, Iya. kemudian juga kalau yang ini tentang apa nih Pak Andreas? Ya tidak tahu. Tidak tahu. Ini sepertinya hubungan ini ya. Ya itu sudah. Hubungan asmara seperti itu ya. Oke, mungkin. Memang ya. orang bilang malu, tapi itu kan sudah kita orang Asmat budaya itu. Budaya. Itu buat perempuan atau laki-laki itu memang itu harus ada semua bentuk. Baik. Ya. Cuma ya ada yang minta supaya harus buat yang aneh-aneh begitu. Ya, Oke. terpaksa saya bikin Pak. Baik. Ini kan cerita ya Pak Andreas. Artinya ini semua ada cerita yang dituangkan dalam bentuk seni ukir ya. Seperti orang juga menuangkan cerita dalam seni menggambar, ya, dan melukis dan sebagainya. Ada bentuk-bentuk lain tidak atau beragam patung-patung seperti apa saja mungkin yang tidak ada kita bawa saat ini? Ya itu harus bisa buat tuh bentuk buaya. Oke. Kan di Asmat banyak buaya ya? Ya banyak buaya ya. Oke. Ada bentuk kepala burung. Oke. Jadi burung itu tidak pernah ada apa badannya, cuma kepalanya yang itu yang selalu biasa di ujung itu. Ini ya? Ya macam begitu, itu kepala burung. Yang ini? Ya. Itu bentuknya seperti kepala burung. Jadi wujudnya manusia tapi bentuk kepalanya kan seperti itu sudah kepala burung ya. Sudah. Oke, baik.
Kalau aksesoris apa saja yang biasanya diukir? Aksesoris. Kayak gantungan kunci begitu, Gantungan asbak. kunci. Oke. Itu biasanya saya sendiri yang bikin, Pak. Gantungan kunci itu tidak ada orang smart lain yang bisa bikin. Yang dulu saya pernah bawa datang. Mhm. Itu tidak ada orang smart lain. Di Asmat juga tidak ada, Pak. Oke. Yang saya ciptakan di Merauke sini. Awalnya dulu ya. Iya. Baik. Memang kalau berbicara tentang ini ya Pak Andreas, ukir nih selain dia punya imajinasi yang tinggi, daya hayal yang tinggi, mungkin dia juga harus tahu cerita budayanya yang dia tuangkan begitu ya. Sehingga setiap ukiran patung ada cerita budaya yang atau cerita rakyat yang dia tuangkan. Ada juga yang saya pernah melihat itu kayak pakai perahu begitu. Ya. Ada ya? Yang orang sudah dayung perahu. Dayung perahu begitu ya. Perahu ya. Baik. Itu kan perahu ini kan alat untuk kita bisa pergi cari makan. Di Asmat. Bisa cari makan, bisa berburu juga, bisa pakai untuk perang. Oke. Kalau di Asmat kan semuanya dengan sungai itu. Betul. Jadi mau perang antara kampung sana dan kampung ini harus pakai perahu. Betul. Karena memang mungkin kalau masyarakat yang di luar yang belum pernah ke Asmat mungkin kurang tahu ya kalau antar distrik atau antar kecamatan dibatasi sama sungai. Kalau di Merauke atau beberapa daerah di Indonesia ya dengan kendaraan darat dibatasi jalan raya, tapi kalau di Asmat dibatasi dengan sungai. Jadi transportasi utama ya perahu atau speed ya, transportasi air perairan ya seperti gitu ya. Betul ya. Pak Andreas ya. Perahu dan dayung. Baik. Ya. Baik, ini luar biasa. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Akan coba kami hadirkan satu lagu dari daerah Asmat. Sesaat lagi tetap di obrolan budaya, mengenal beragam patung Asmat sebagai nilai budaya. Taparitia nata ini ame Maria Kimiriwa maka mariwa maka paumana Taparitia nata ini ame Maria Kimiriwa maka mariwa maka paumana Taparitia nata ini ame Maria Kimiriwa maka mariwa maka paumana
Ya, kembali lagi di obrolan budaya RRI Net dari LPP RRI Merauke. Kita masih berbincang tentang mengenal beragam patung asmat ya, sebagai nilai budaya. Kalau berbicara tentang nilai budaya, Pak Andreas, masih ada kepala suku asmat di Merauke. Berbicara tentang nilai budaya, sebenarnya yang diharapkan dari setiap pengukir untuk menyampaikan nilai budaya itu apa menurut Pak Andreas sebagai seorang pengukir dan juga kepala suku nih Pak? Ya, yang harapan kami dari pengrajin, pengukir ya, pengrajin, pengukir, supaya kita punya hasil karya ini bisa dipasarkan keluar, pasarkan keluar, terus ya mungkin ada kunjungan dari luar juga bisa datang ke tempat-tempat kita begitu Pak. Andreas sudah punya atau pernah melihat anak-anak kecil itu sudah bisa memat. Karena saya lihat SD atau usia TK juga dong sudah bisa mat, itu betul kah? Ya kalau zaman saya dulu di Asmat belum pernah ada. Belum pernah ada anak-anak kecil yang bisa mengukir. Mungkin Pak yang Franky sana, ya mungkin juga di sana kan macam di Sawerma itu ada pusatnya itu, pusat tempat ukirannya di situ. Jadi baru ada anak kecil ya. Anak kecil-kecil mungkin dari sekolah suruh ada keterampilan. Akhirnya mulai ada banyak yang bisa mengukir dari kecil. Baik. Tapi kalau bicara mengukir kan biasa kan lebih rapi atau lebih terkonsep kalau memang ada pola dan sebagainya. Kalau menurut Pak Andreas sendiri, hal apa yang bisa membuat Pak Andreas itu mampu, baik itu dari imajinasi, dari kerapian atau apa, kepercayaan diri atau apa, sampai memang bisa menjadikan sebuah hasil ukiran patung yang yang tadi ada orang yang bilang ini betul kah dong buat begini kah, atau memang sudah ada sudah jadi tinggal dikupas dan sebagainya dan jadi manusia itu bagaimana? Apa yang membuat orang-orang asmat tuh mampu gitu berkreativitas begitu? Ya itu memang sesuai dan turun temurun orang asmat itu. Turun temurun. Tidak semua, tapi ada keluarga khusus yang ada bakat satu orang saja yang bisa mengukir. Baik. Ada yang bisa mengukir, ada yang bisa buat perahu, ada yang bisa menyanyi lagu-lagu daerah itu. Itu memang sudah orang tertentu yang sudah ditunjuk mungkin dari mana, dari turun temurun, dari tete moyang. Sampai dengan anak-anak cucu begitu Pak. Ya. Jadi ukiran ini memang tidak semua orang asmat bisa. Bisa juga. Jadi di asmat juga tidak semua orang bisa. Tidak semua orang asmat Pak. Itu tergantung dari keturunan. Jadi kalau yang bukan turunan pengukir ya tidak bisa juga Pak. Mungkin terpengaruh dari lingkungan keluarga ya gitu ya. Ya kira-kira begitu. Oke, baik. Ini sesuatu yang sebenarnya harus disyukuri ya bagi memang orang-orang asmat yang diberikan anugerah, diberikan talenta atau bakat bisa mengukir begitu ya. Baik. Nah, tapi kalau Pak Andreas sendiri melihat terjadi perubahan zaman ya, saat dulu masih banyak yang tertarik dan mungkin sekarang banyak sekali budaya-budaya luar yang mungkin sedikit menggeserkan budaya-budaya alam ya, atau budaya-budaya alami seperti mengukir dan sebagainya. Perubahan seperti apa yang selama ini Pak Andreas amati dari tahun ke tahun, dari tahun 60-an sampai tahun sekarang begitu? Dan kira-kira apa penyebabnya? Ya, perubahan sekarang ini memang karena banyak pengaruh lingkungan, ada pendatang dan kita yang tercampur. Akhirnya ada yang lupa untuk kerja ini ukiran begitu. Itu yang disayangkan ya. Terus ada saudara-saudara lain yang memang tadi yang saya bilang itu sudah karena pemalas kerja karena tidak ada pembeli. Itu satu masalah. Baik. Banyak juga yang saya kasih bahan, alat ukir, tapi mereka tidak mau kerja. Baik. Sampai saja menyesal, ini budaya ini kita orang asmat, budaya kita turun temurun orang asmat harus lestari. Kita harus bisa
dilestarikan gitu ya. Dilestarikan begitu. Oke, tapi semoga dengan obrolan seperti ini bisa mengajak dan merangsang ya anak-anak muda zaman sekarang punya tanggung jawab juga untuk menjaga nilai budaya Asmat seperti itu. Kalau alatnya apa saja? Pahat biasa begitu saja kan? Atau ada mungkin ada pahat-pahat khusus begitu, Pak Andreas? Kalau alat dulu memang itu pakai batu. Batu. Batu, kulit siput, Oke. ada kulit kerang, bisa untuk kikis kasih halus. Oh, berarti dulu lebih sedikit repot ya? Sedikit repot. Kalau mulai dari tahun 70-an saya ikut ya mulai ada pahat-pahat tukang itu. Pahat-pahat tukang dari toko, ada yang masih pakai paku besar-besar itu kita toki kepalanya, Oke. baru pasang gagang dia punya tajam baru bisa pakai untuk ukir. Baik, itu zaman dulu. Zaman dulu. tahun Kalau yang 70-an. sekarang? Kalau yang sekarang saya sendiri pakai ya pahat dari Bali, Pak. Pahat ukir dari Bali. Oke. Cuma memang yang modern itu yang pakai strom ada, cuma kami tidak mampu untuk beli. Iya ya. Mungkin selain tidak mampu kalau sudah pakai yang listrik, nilai keaslian pengukir itu berbeda ya, akan lebih memiliki nilai jual yang tinggi apabila memang diukir dari pahat manual begitu ya Pak Andreas ya. Kira-kira begitu. Hanya kalau mau supaya lebih banyak, Lebih cepat mungkin mesin. lebih banyak ya. Oh iya ya. Baik. Yang penting tidak melupakan bagaimana ini ya. Betul. Apa namanya? Bentuk atau cara pembuatan secara tradisional Ya, seperti tradisional, itu ya. ya. Baik. Nah, Pak Andreas, kalau kita melihat patung-patung yang diukir, baik itu kayak patung yang bersusun atau berdiri, patung bis dan sebagainya. Kalau ini juga mungkin patung yang menceritakan tentang budaya ya. Sebenarnya kalau Pak Andreas melihat dari keadaan di Asmat atau mungkin belakangan ini, cocoknya ini dijadikan apa saja? Kayak begini bisa dijadikan seperti pintu gerbang atau pintu apa? Karena saya sendiri waktu ke Asmat juga melihat beberapa gapura atau lorong-lorong jalan-jalan tertentu tuh mereka menggunakan patung-patung seperti begini. Apakah itu memang harus dipertahankan sebenarnya sebagai nilai budaya? Menurut saya harus dipertahankan yang itu. Karena saya lihat di Bali memang begitu, Pak. Pintu-pintu masuk. Pintu-pintu rumah masuk itu, di Bali. Di pintu pagar semua dihias. Kenapa di Asmat tidak begitu ya? Kenapa di Asmat tidak? Ya, itu Oke. yang saya sangat sayang sekali. Baik. Padahal orang bilang itu Asmat itu terkenal di seluruh dunia. Ukirnya dan satu-satunya mungkin di dunia ya. Betul. Kenapa tidak hias itu kota Agats itu? Kota Oke. Kabupaten Asmat. Baik. Itu yang saya sangat sayangkan sekali. Iya ya. Orang Bali kok hias dong punya kintal itu semua aja yang ukiran. Kintal atau Terus halaman. setiap jam makan mereka taruh makan sedikit-sedikit di bawah kaki begini. Oh iya benar, budaya-budayanya ya. Taruh itu lidika dan api. Saya tinggal di sana saya perhatikan. Kita taruh makanan. Baik. Ini kalau orang Bali lagi nonton nih pasti bahagia sekali ya, kita yang dari Papua bisa mengamati ya. Seperti begitu bisa menjaga nilai budaya. Bagaimana kita juga di Papua demikian ya, mungkin bisa menjadi sebuah papan nama jalan menggunakan ukiran patung bis seperti ini ya kan, atau mungkin papan nama dan ini. Apalagi mungkin saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Asmat justru lebih diutamakan ya, karena memang menjaga kultur keaslian daerah seperti itu ya. Betul, Pak Andreas. Baik. Saya papan nama di saya punya rumah kan ada sanggar ukir. Saya ukir juga, saya lukis. Ada tergantung di dinding depan. Pernah juga saya melihat ada kursi dibikin patung ukir kursi. Iya. Iya kan? Itu luar biasa ya. Meja lagi. Meja juga. Meja saya ada ukir itu. Jadi meja seperti yang di depan kami ini ada yang memang pakai ukiran juga ya. Kaki atau pengalasnya ya. Semua. Semua. Itu Pak. Itu di Pak Freddy punya rumah banyak. Oke. Pak Freddy sempat ada juga beli berapa. Mantan dari Bupati saya. Merauke ya. Ya. Baik. Terus ada Dandim dulu Pak Made. Pak orang Made Bali juga. betul sekali. Beli dari saya itu banyak patung tinggi-tinggi begini. Oke. Terus mejanya istrinya minta bikin meja bundar. Saya buat. Baik. Daun mejanya saya custom. Itu butuh berapa lama? Kursi, meja dan sebagainya. Berbulan-bulan bisa. Bulan-bulan.
Resikonya ada tidak? Mungkin tangan luka lecet atau apa begitu, Pak? Biasa Andres? memang ada juga, cuma kita kan sudah biasa. Sudah biasa ya? Sudah terbiasa jadi bisa tidak terluka. Oke. Cuma ya memang capek, belakang sakit, duduk terus. Itu yang biasanya ini. Jadi itu yang ya. Jadi ukiran Asmat yang meja yang mungkin Pak Frankie lihat di Asmat, Iya. itu lukis. Kalau saya kasih tembus-tembus Pak, manusia baku susun. Ada yang Baik. pegang tombak, ada selawat, tembus dari atas ke bawah. Bisa ya? Kalau biasanya saya taruh kaca di atas. Oke. Kaki ini semua dilukis. Baik, jadi kaca untuk rata, tapi Ya. di tengah-tengah di bawah kaca tuh mejanya tuh berlubang-lubang karena ada ukiran-ukiran Berlubang-lubang, begitu ya? ukiran. Di ukirannya. Orang bisa lihat dari atas, ada ukiran. Baik, berarti kan Pak Andreas melihat ada beberapa orang dari luar Papua yang memesan ya. Apa yang sering mereka katakan nilai jual apa atau ketertarikan seperti apa sampai mereka mau memesan ukiran, dan saya rasa harga tidak murah. Apa yang membuat mereka kepingin? Mereka tertarik karena tidak ada gambar, tidak bentuk gambar dulu, baru jadi satu motif ukiran. Nah, itu yang mereka tertarik sekali. Tertarik ya. Kenapa di Bali itu orang harus gambar dulu? Karena saya tinggal di sana, teman yang pengrajin di sana, mereka harus gambar dulu dengan pensil baru bentuk. Kalau kami di Papua, kita orang Asmat tidak ada. Sedang yang kami sama-sama dari Timika ada, dari Jayapura ada, dari Biak ada. Mereka harus pakai pensil dulu, lukis. Baik. Kalau saya Langsung tidak begitu pakai, ya? Pakai gambar dan pensil tidak Baik. ada. Baik. Potongan kayu yang saya bawa saya langsung Bikin tanpa ada pola ya. Tanpa ada pola. Berarti kalau di Asmat juga seperti begitu ada juga. Di Asmat juga ada seperti begitu. Baik. Dan Pasti. itu harus dipertahankan ya. Ya, betul. Baik, baik. Model seperti apa yang biasanya orang dari luar Papua yang memesan, atau jenis ukiran seperti apa? Ya, jenis ukiran seperti yang orang sedang perang, Oke. atau orang dayung perahu, atau orang sedang duduk kerja begini. Pokoknya yang ada mengandung cerita. Cerita. Ceritanya. Itu mereka lebih suka ya. Mereka lebih suka. Baik. Terus patung bisnya. Oke. Patung bis kan punya sejarah, dia harus ditancapkan di rumah-rumah adat. Di rumah-rumah adat ya. Baik, kayak pilar begitu ya, dijadiin pilar ya. Tahun berapa saya buat ada tanam di depan lembaga itu. Lembaga di Lembaga pemasyarakatan di Merauke ya. Oke. Saya ada pernah kalapas Berarti waktu Pak itu ada Andreas punya karya ukir banyak sekali ya, dan banyak, Pak. sampai orang luar negeri pun juga Iya, iya. suka begitu ya. Betul. Baik, baik, baik. Pak Andreas, saya juga penasaran, tadi sempat kita bincangkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang kurang suka begitu. Kira-kira menurut Pak Andreas, kenapa mereka kurang suka, dan kira-kira apa juga yang harus dilakukan supaya nilai budaya Asmat khususnya ukir ini bisa dipertahankan? Artinya kan kita tidak minta suatu saat kan Pak Andreas dan generasi Pak Andreas akan tidak ada lagi, dan budaya tidak boleh punah, harus tetap dilanjutkan ya. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah pesan gitu. Ya, ya. Ya, harapan saya kita anak muda Asmat itu harus bisa duduk teman dan pengrajin. Bergaul dengan pengrajin Bergaul ya. dan pengrajin setiap hari. Harus tidur bangun di rumah adat kah, seperti begitu. Akhirnya bisa tertarik dengan kerja-kerja budaya ini. Oke. Gitu, Pak. Cuma sekarang kan manusia banyak terpancing dengan hiburan-hiburan. Banyak musik-musik, akhirnya sudah orang tidak mau ini. Terus orang kerja cari uang yang mungkin bongkar apakah, kerja bangunan kah apakah. Tapi saya banyak ketemu orang dari luar bilang, orang Asmat itu sebenarnya punya pekerjaan. Kenapa harus cari kerja di tempat lain begitu? Jadi saya ingat itu, Pak. Jadi saya tidak habis pikir saya mau tinggalkan pekerjaan ini bagaimana. Cuma sudah mendarah daging ya. Iya, sudah menjadi darah daging. Hanya ada yang tanya, apa Bapak punya anak-anak, ada yang sudah bisa. Saya bilang, aduh Pak, kasihan. Saya sayang sekali kalau umpama saya tidak ada, baru siapa yang mau lanjut begitu. Baik. Iya.
Baik. Apa anak-anak alasan anak-anak muda tidak mau belajar? Apa memang susah bagi mereka atau memang kayak tadi Pak Andreas bilang nilai lebih suka teknologi? Ya, mereka lebih suka itu musik-musik, jalan begitu Pak. Mau ajak dorong teman kita juga setengah mati ya. Tidak bisa. Baik. Ini waktu-waktu tertentu sedikit saja baru bisa teman. Ya sudah selesai itu hilang. Baik. Karena ini kerja ini setiap hari itu tidak bisa jalan, harus duduk di tempat, pikir bagaimana dengan kita mau bentuk ini. Ada kepuasan batin kalau jadi dengan baik ya. Betul. Pada anak muda sekarang bisa memanfaatkan teknologi, bikin ukiran, bikin konten-konten YouTube, ya kan, jadi nilai promosi dan sebagainya, ya kan, sehingga orang-orang luar juga bisa melihat secara visual ya bagaimana proses ukir dan sebagainya. Ini mungkin sedikit masukan juga ya, tidak menutup kemungkinan ya, akan ada konten-konten yang bisa dibuat sebenarnya oleh anak-anak muda ya, secara tidak langsung mencintai konten dan mencintai juga nilai budaya ini sendiri ya dari Asmat. Pak Andreas punya pesan apa juga buat masyarakat yang ada di Kabupaten Asmat? Iya. Pesan saya untuk masyarakat yang di Kabupaten Asmat harus melatih anak-anak muda yang baru berkembang, harus kumpul di rumah-rumah adat supaya kasih latih mereka mengukir begitu. Baik. Ya, karena saya lihat di Asmat, saya sendiri ke sana tidak pernah orang duduk ada sanggar-sanggar ukir, tidak ada Pak di dalam kota Agats itu. Di kota ibu kotanya ya. Ibu kotanya itu. Kalau di Bali ada. Oke. Iya, saya dibawa antar. Ada waktu-waktu kosong kita diantar ke tempat-tempat usaha kecil lain. Oh, kenapa di sini ada ya? Kita di Asmat ini tidak. Bahwa orang bilang Asmat terkenal di seluruh dunia. Iya. Itu begitu. Baik. Ternyata tidak ada. Baik. Menyesal sekali. Iya ya. Itu yang disayangkan sekali ya. Padahal kalau ada itu bisa menjadi nilai promosi ya. Artinya nilai edukasi sehingga orang-orang juga tahu ternyata ada patung seperti ini, ada ukiran seperti ini begitu ya, sehingga masyarakat pun juga punya nilai beli ya kan, bisa menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ke kampung halaman dan itu bisa menjadi sebuah ketertarikan juga ya, sehingga mereka pun juga bisa datang ke Asmat begitu atau datang ke Merauke yang ada pusat kerajinan Asmat. Baik Pak Andreas, ini kan acara kita disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ya, dan ini menjadi kesempatan juga untuk Pak Andreas informasikan, memberikan pengetahuan akan nilai budaya Asmat. Apa yang ingin Pak Andreas sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Kalau memang Asmat tuh kaya akan pengukir-pengukirnya yang bisa mengukir tanpa pola begitu Pak Andreas. Ya, harapan saya supaya ya masyarakat Indonesia harus bisa datang ke Asmat untuk bisa beli. Datang ke Merauke juga, bisa kunjungi kita punya tempat-tempat usaha seperti itu Pak. Dan bisa pesan ya? Ya. Karena saya waktu di Bali ada kunjungan banyak dari luar. Baik. Seperti dari Belanda, dari Amerika. Turis-turis datang. Pas kita baku lewat di jalan. Kita masuk di Dompo Museum juga kita baku ketemu. Sedangkan kita di Merauke tidak kunjungan. Baik. Seperti di Asmat juga. Oke. Jadi bagusnya macam ada di sini juga disiapkan juga tour guide gitu ya, pengantar wisata. Betul, gitu ya. Itu yang memang belum ada. Dan diharapkan kedepannya ada ya. Ke depan harus ada begitu Pak. Baik. Ya. Baik. Luar biasa ya obrolan kita di malam hari ini. Kita berharap ini menjadi nilai pengetahuan ya untuk saudara-saudara kita ya se-Nusantara yang tidak pernah ke Asmat. Bisa tahu, atau yang tidak pernah ke Asmat mau ke Asmat begitu ya, bisa memegang patung bis yang saya sedang pegang, bisa pesan ataupun juga bisa dibawa pulang ke kampung halaman. Ini yang saya bisa bawa pulang yang mana nih Pak Andreas? Ya, dari Pak Franky saja, tinggal pilih. Oke, baik. Tinggal pilih yang mana yang iya ya. senang ya. Ini betul-betul kan bermain nih, bercanda ya. Oke. Mungkin ada kalimat penutup begitu Pak Andreas. Biasanya kalau salamnya orang khasnya orang Asmat itu, Dormo mungkin bahasa-bahasa sedikit-sedikit begitu untuk sebagai kalimat perpisahan begitu. Ya. Dan bahasa Asmat kita Bareo Dormomo. Bara ini Marawa Dormom. Dormom ya. Baik. Itu artinya? Artinya
sampai di sini. Sampai di sini ya. Ya, ya. Oke, baik. Dormomo paling khas mungkin orang Asmat Dormom. Bareo itu sampai di sini. Sampai di sini, Dormomo Dormomo. itu sayang. Oke, baik, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Iya, luar biasa nih, luar biasa kreativitas dari orang Asmat. Semoga ini menjadi motivasi ya untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Asmat ataupun juga yang berdarah Asmat untuk bagaimana sama-sama menjaga nilai budaya melalui seni ukir patung ya. Karena ada cerita, ada pesan, ada nilai budaya yang harus dijaga sebagai cara untuk melestarikan bahwa budaya Asmat itu selalu ada dan tidak akan pernah meroket tentunya. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Well sebagai presenter mewakili seluruh tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Terimalah salam dari kami. Isakut Beke Sekut Kai, satu hati satu tujuan. Dormomo. Sampai jumpa.